partisipan acara kita. Doa buka akan dilayangkan oleh Ibu Pendeta Ibu Yuli Sibi. Kemudian lagu pujian yang pertama dari Jelvian Lengkong dari Ambon. Bisa mendengar? Kesaksian akan disampaikan oleh Kak Robert Damaling dari Texas, USA. Kemudian lagu pujian yang kedua akan dibawakan oleh adik kita, Gracia Sibi. Luar biasa. Terima kasih, Dek, ya, untuk kesediaannya. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta David Sibi, Direktur Pemuda Advent Conference DKI Jakarta. Dan doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Saul Situmeang dan Ibu Christine Sitorus. Untuk menutup acara, nanti doa tutup dilayangkan oleh pembicara kita, Pendeta David Sibi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memulai acara kita pada malam hari ini. Doa akan dipimpin oleh Ibu Yuli Sibi. Kami persilahkan. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam yang indah ini Tuhan, kami berkumpul di Zoom ini untuk bersama-sama dalam kebaktian acara doa 100 hari. Tuhan, kami bersyukur kami boleh bertatap muka satu dengan yang lain, kami boleh berada dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satu apapun, dan kami selalu merasakan bagaimana perlindungan Tuhan selalu menjadi bagian kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Biarlah apa yang akan kami dengarkan pada malam hari ini, boleh kami aplikasikan itu di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam iman kami yang semakin hari akan semakin bertumbuh, dan kami boleh senantiasa menjadi berkat juga bagi orang lain. Bapa, kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau mau bersama-sama dengan kami, begitu juga sahabat-sahabat kami yang akan join bersama kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Amin, terima kasih Bu Pendeta. Kita mendengarkan lagu pujian yang pertama. Sudah join ya? Kak Jelvian dari Ambon. Teknis Kak, teknis. Jadi nggak jadi. Oke, kita lanjutkan. Kita mendengarkan satu kesaksian dari negeri yang jauh dari kita, dari Texas. Kami persilahkan Kak Robert Damaling. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Vera yang sudah mengundang untuk memberikan kesaksian, kepada Karina yang sudah memberikan kesempatan juga kepada saya untuk memberikan kesaksian pada pertemuan kita virtual lewat aplikasi Zoom. Seperti yang saya katakan tadi, kita patut bersyukur kepada orang Indonesia, namanya Profesor Khairil Anwar. Dia adalah seorang yang penemukan teknologi 4G LTE. Dia menggunakan kombinasi octagonal frequency division multiplexing dengan teknik fast Fourier modulation. Salah satu teknik yang digunakan sehingga kita bisa menggunakan teknologi 4G. Jadi kita bangga, orang Indonesia juga, teknologinya sudah dipergunakan untuk kita berkomunikasi lewat 4G, 4G LTE. Baik, saya langsung saja kepada kesaksian saya. Kita buka Alkitab kita. Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Inilah yang selalu memotivasi saya untuk selalu dekat kepada Tuhan. Bagaimana dalam setiap situasi yang sulit, saya tidak mengandalkan diri saya sendiri, tetapi saya mengandalkan Tuhan. Saya perkenalkan diri saya, karena belum semua tahu siapa saya, kecuali Pastor Sibi, karena pernah menjadi gembala jemaat saya di Tebet. Nama saya Robert Ferdinand Damaling, bapak saya orang Sangir, ibu saya orang Bolang Mongondo, tapi saya lahir dan besar di Makassar. Saya dibaptis bulan Mei tahun 80 oleh pendeta Egara. Mungkin kalau saudara-saudara yang di Sulawesi Utara tahu siapa pendeta Egara, di Polowali. Sekarang, dulu Sulawesi Selatan, sekarang sudah jadi Sulawesi Barat. Kuliah di STT Telkom Geger Kalong tahun 80, ambil D3, selesai tahun 83. Bekerja di Pontianak dari tahun 83 sampai 88. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu saya tamat SMA, saya baru berapa bulan dibaptis. Jadi pengetahuan saya tentang Alkitab sangat sedikit. Pada waktu saya mendaftar untuk masuk di STT Telkom, pendaftarnya sangat banyak. Saya berdoa kepada Tuhan, bukan hanya berdoa, tetapi saya bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya bisa diterima di Telkom, setengah dari gaji saya selama 6 bulan akan saya berikan kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya mengandalkan Tuhan dan saya menaruh harapan saya kepada Tuhan. Tuhan menjawab doa saya. Saya pensiun dari Telkom tahun 88 sampai tahun 88 saya dipindahkan dari Pontianak ke Jakarta dan pensiun di Jakarta tahun 2016. Menjadi anggota Tebet, bersyukur saat ini saya masih mempunyai 1 orang istri anak dan 1 orang putri. Kembali Yeremia pasal 17 ayat 7. Bagaimana saya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Pada tahun 2007, saya mengalami kecelakaan yang parah. Pendeta Sibi tahu, pada waktu itu ada KKR Mark Finley, saya ditugaskan sebagai koordinator dokumentasi. Pada waktu saya kecelakaan tersebut, saya sempat sadar, saya berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya minta kepada supir taksi, karena saya sudah, yang saya tahu, saya sudah dibawa ke taksi yang menabrak saya, itu kepala hancur, perdarahan di otak, saya berdoa kepada Tuhan, pertama saya ngomong kepada supir taksi, telepon istri saya kasih nomor teleponnya, kemudian saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya punya tanggung jawab sebagai koordinator dokumentasi untuk KKR Hope for Jakarta, pada waktu itu temanya Hope for Jakarta,
dengan pengkhotbahnya pendeta Mark Finley. Kalau Tuhan ingin pakai saya, karena waktunya tinggal 5 hari, dalam 5 hari ini sembuhkan saya. Saya tidak minta doa macam-macam, tapi saya minta Tuhan sembuhkan saya. Kasihkan KKR tersebut sebagai koordinator dokumentasi. Puji Tuhan, pendeta Sibi yang tahu bagaimana saya sadar tidak sadar, antara sadar. Pendeta Sibi yang datang ke rumah sakit mendoakan saya supaya operasi untuk mengangkat cairan darah di otak saya. Dan operasinya berhasil. Sampai sekarang ini bekas kayaknya bekas dibor ini ada lubang. Kalau saya ukur pengambilan darah di otak saya. Bukan hanya sekali saja saya mengalami hampir mati pada waktu saya bertugas di Pontianak juga. Teknologi pada waktu itu masih radio frekuensi, perangkatnya banyak sehingga butuh lapangan yang luas seluas lapangan bola, perangkatnya besar-besar, mungkin sebesar rumah untuk satu perangkat. Dan itu membutuhkan tenaga listrik yang besar. Saya sudah diingatkan sama teman-teman, Pak Robert, hati-hati dekat dengan perangkat. Jangan sentuh yang macam-macam, karena bisa diketarik kemudian kena strom. Diingatkan bahwa sudah ada 2 teman-teman kita yang meninggal karena kena strom dari perangkat yang sangat besar, karena membutuhkan power listrik yang besar. Pada waktu itu saya ceroboh, saya masukkan tangan saya ke dalam perangkat tersebut, terhisap oleh perangkat tersebut. Saya bersyukur setelah terhisap kemudian terlempar, jadi nggak lama terhisap oleh perangkat tersebut, terlempar. Tangan saya ini masih tangan kanan, biru semua. Bersyukur pada Tuhan hanya terlempar, jadi tidak sempat meninggal. Yang kedua masih di Pontianak juga, pada waktu membantu acara pernikahan, memberes-bereskan listrik. Ada listrik yang mencatu untuk piano, saya ambil kabelnya itu karena minta tolong untuk disambungkan lagi lampunya. Saya nggak tahu kalau di ujungnya tuh masih tersambung ke sumber listrik. Karena tidak ada tang, tidak ada pisau untuk mengupas kabel, saya masukkan ke dalam mulut saya. Anda bisa bayangkan 2 kabel positif dan negatif saya masukkan ke dalam mulut saya. Itu juga terlempar. Untung tidak mati. Yang ketiga masih dengan listrik juga. Teman minta tolong untuk memperbaiki televisinya. Singkat cerita juga kena tegangan 240 volt. Terlempar juga, mungkin tidak terhisap. Jadi saya bilang Tuhan dan selalu menaruh harapan kepadanya. Demikian juga pada waktu keberangkatan saya pertama ke Houston, Texas tahun 2016, itu keberangkatan pertama. Pada waktu saya masih aktif bekerja di Telkom, 5 kali saya minta visa selalu ditolak. Tetapi setelah saya pensiun, saya ajukan lagi visa, kembali saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin
jalan-jalan bertemu dengan keluarga yang ada di Houston, Texas. Saya ajukan visa, puji Tuhan, dapat visanya. Kemudian berangkatlah kami ke Texas. Sepanjang dalam pesawat saya berdoa kepada Tuhan. Karena saya mengingat banyak orang sudah sampai di Houston, akhirnya juga harus kembali karena tidak bisa masuk walaupun sudah mendapat visa. Saya berdoa kepada Tuhan sepanjang di pesawat. Tuhan, pada waktu saya harus berhadapan dengan petugas imigrasi, bungkam mulut mereka. Jangan mereka tanya-tanya macam-macam pada saya. Pada waktu saya sudah berada di atas Texas, saya lihat Waco, Dallas, saya semakin berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin sekali bertemu dengan saudara-saudara saya yang ada di Texas. Bungkam mulut petugas imigrasi. Tidak perlu dia tanya macam-macam kepada saya, sehingga saya bisa dapat visa untuk masuk ke Texas. Betul, pada waktu kami sudah mendarat, antri untuk mendapatkan visa, ada beberapa orang Indonesia yang sudah ditarik, dibawa ke ruangan lain. Saya yakin itu mereka sudah tidak diizinkan untuk masuk ke Amerika. Akhirnya tiba giliran saya serahkan tiket, saya, istri saya, dan anak saya, Rahel. Ya, petugas imigrasinya tidak macam-macam, dia hanya minta, sini, sidik jari Anda. Saya langsung memberikan sidik jari saya, kemudian diberikan visa 6 bulan. Demikian juga dengan istri dan anak saya. Puji Tuhan, bagaimana sepanjang di pesawat saya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa saya. Yang selanjutnya adalah bagaimana saya harus mengurus dokumen visa dari mertua saya yang berusia 97 tahun. Pendeta Sibi tahu, Ibu Sunardi. Pendeta tahu, Sibi tahu ya, pendeta mertua saya. Segala macam, memang mertua saya itu 5 tahun yang lalu sudah punya green card. Tinggal tunggu 3 bulan lagi, dia harus menjadi warga negara Amerika. Tetapi karena rindu untuk kembali Indonesia, akhirnya dia kembali. Green card-nya habis dan harus urus segala dokumen keimigrasian dari awal lagi. Ya, kami pontang-panting di Indonesia cari, berdoa, mengandalkan Tuhan, berlutut. Kami harus ke Surabaya mencari data tentang suaminya yang dahulu, tetapi tidak dapat. Sudah putus asa, tetapi lagi-lagi kita mengandalkan bukan pikiran kami sekeluarga, tetapi kami mengandalkan dengkul, berlutut kepada Tuhan. 3 hari kemudian dapat surat dari kedutaan dari imigrasi Amerika Serikat. Dokumen-dokumen diberikan kepada lawyer, karena kebetulan diurus lewat lawyer yang ada di Amerika. Lawyer itu heran. Biasanya kalau dari keimigrasian sudah minta data yang macam-macam, itu tidak akan bisa mendapat. Tetapi sekali lagi, kalau kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya, Tuhan yang akan bekerja. Akhirnya mertua saya dapat visa dan sekarang sudah bersama-sama dengan saya. Pada keberangkatan pertama, dia bersama-sama dengan anak saya Rahel, dan sudah 7 bulan di Amerika sini dan sudah mendapatkan green card, bahkan sudah mendapat social security dari pemerintah Amerika Serikat. Sekali lagi, bagaimana saya juga tetap mengandalkan Tuhan untuk urusan penerbangan saya kembali ke Indonesia. Bulan Februari kemarin saya dapat SMS dari Eva Air
perjalanan Anda dari Taiwan ke Indonesia di-cancel. Ini masih perjalanan dari Taiwan ke Indonesia di-cancel. Tetapi perjalanan saya dari Houston ke Taiwan belum di-cancel. Bingung juga, nanti kalau saya berangkat, karena saya harus balik ke Indonesia itu tanggal, menurut tiket saya itu harus kembali ke Indonesia tanggal 11 April kemarin. Sedangkan perjalanan saya yang di-cancel itu baru dari Taiwan ke Indonesia. Jadi dari Houston ke Taiwan masih berlaku. Tetapi setelah 1 minggu kemudian dapat SMS lagi dari FAR bahwa perjalanan saya total dari Houston ke Indonesia di-cancel. Dan saya harus urus refund atau reschedule. Saya coba urus reschedule lewat aplikasi Traveloka, karena memang saya pesan tiket lewat Traveloka. Ada masalah lagi. Paspor saya tinggal, masa lakunya tinggal 6 bulan. Nah, pada waktu saya pesan tiket pertama itu, saya ingin sampai bulan Mei di Amerika, tetapi nggak bisa. Karena masalah paspor saya harus 6 bulan valid sebelum paspor itu berlaku. Sedangkan paspor saya itu masa lakunya sampai Oktober 2020. Jadi tidak bisa. Jadi saya harus atur. Tibalah pada tanggal 11 itu untuk bisa kembali. Ternyata di cancel. Nah, pada waktu saya mau reschedule, memilih tanggal 2 Mei, karena visa tinggal saya di Amerika itu berlaku sampai 7 Mei. Jadi saya harus cepat-cepat pulang ke Indonesia sebelum dikena ban, ya. Dilarang masuk lagi ke Indonesia selama 10 tahun. Jadi saya coba reschedule lewat aplikasi Traveloka. Ternyata nggak bisa karena masalah expired paspor saya itu. Saya berdoa lagi kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan lewat komunikasi dengan Traveloka. Akhirnya bisa. Puji Tuhan, 2 hari yang lalu saya dapat berita dari Traveloka. Dia kasih saya waktu, apa benar saya sudah setuju untuk kembali ke Indonesia tanggal 2 Mei 2020. Ya, saya katakan benar. 2 orang untuk reschedule karena anak saya sedang mengurus visa student di sini. Jadi tiketnya yang awalnya tidak bisa di-refund oleh karena kebijakan dari FAR, akhirnya bisa di-refund. Saya bersyukur pada Tuhan, saat ini saya tinggal menunggu tiket yang dikeluarkan oleh FAR, Traveloka, untuk kembali Indonesia. Rencananya tanggal 2, saya kembali ke Indonesia, karena visa saya sudah habis tanggal 7 Mei. Saya berdoa kepada Tuhan, kembali lagi harus berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Apabila saya sampai ke Indonesia, tidak terhambat untuk perjalanan ke Parompong, Bandung. Saya masih mengharapkan doa dari saudara-saudara sekalian agar perjalanan saya dari Amerika ke Indonesia berlangsung dengan baik, tidak kurang satupun juga. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Mudah-mudahan kesaksian saya juga memberikan berkat bagi saudara-saudara sekalian. Saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Robert. Luar biasa perjuangannya. Kami doakan semoga rencana pulang ke tanah air berjalan dengan lancar, semua urusan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak, Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita akan mendengarkan satu lagu pujian untuk Tuhan. Akan dibawakan oleh adik kita, Gracia Sibi. Kami persilakan, Adik Cia. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Adik Cia. Adik Cia ini masih kelas 6. Begitu ya Pendeta Sibi ya? Kelas 5. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD dengan bakat karunia Tuhan, puji Tuhan, tetap melayani Tuhan dalam lagu pujian. Terima kasih untuk Adik Gracia Sibi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta David Sibi. Kepada Pendeta Sibi kami persilahkan. Terima kasih, selamat malam untuk semua teman-teman, sahabat-sahabat pelayan Tuhan, kakak-kakak, master guide, bahkan saya melihat tadi ada pimpinan kita, Ketua Uni, Pendeta Sitorus, ada Ketua Wijaya, Ketua Daerah Sumatera Selatan, sahabat sepelayanan Departemen Pemuda, Pendeta Pardede, Sumatera Selatan,
dan semua. Ada lihat dari Papua, ada teman-teman Gladys France, Ambon, Kalimantan, ada Bendahara Linugroho, dan lain-lain. Terima kasih untuk undangan, kesempatan yang diberikan untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan dalam berseru kepada Yesus saat kita semua dalam kesesakan, waktu kesesakan seperti ini. Pada kesempatan yang lain, waktu lalu saya diberikan kesempatan di keluarga besar kami, saya membawakan satu pelajaran mengingatkan bahwa ada positif corona ini. Kalau dengar kata positif corona, kita takut. Tetapi nilai positif kita sudah dikuatkan dengan kesaksian sahabat kita Ferdinand Damaling. Apa yang diceritakan sahabat kita saudara Damaling ini membuat saya flashback melihat kalau bukan kuasa Tuhan yang dia imani, yang kita doakan dan berseru memanggil nama Tuhan, mungkin kita tidak pernah dengar suara lagi dari Ferdinand Damaling. Tetapi ternyata bukan hanya dia luput dari kecelakaan dan harus ada operasi membersihkan darah di otaknya, tetapi ada peristiwa-peristiwa lain yang dia tetap andalkan Tuhan, dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Malam ini adalah pertemuan kita atau kelanjutan dari 100 hari kita mau berseru kepada Tuhan. Ini pertemuan hari yang ke-24. Dan kita mau berdoa bersama saat ini. Kita mau berseru bersama dalam kesesakan seperti ini. Di awal saya mau katakan bahwa mungkin kita berat. Mau meninggalkan zona nyaman kita untuk datang berdoa mungkin berat. Tapi di hari pertama, hari kedua, dan seterusnya sampai saat ini saya percaya kita sudah terbiasa. Karena mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Selain di dalam kelompok berdoa seperti ini, jemaat kita juga berdoa, dan satu pergumulan yang diberikan kepada keluarga saya, kami dapat, mungkin karena pendeta, dikasih waktu dini hari, jam 1.30. Awalnya memang berat, tetapi belakangan ini, akhirnya saya dan istri sudah otomatis terbangun di jam-jam seperti itu. Berdoa. Nah, malam ini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita. Bacaan ini boleh sudah terbagi-bagi, kita sudah ikuti. Tetapi saya hanya mau mengingatkan kembali sedikit tentang perjalanan bagaimana kita, kagum gak kita, mengagumikah kita akan firman Tuhan ini. Apakah ini menjadi buku favorit Anda? Ataukah bagi teman-teman sepelayanan pendeta, apakah ini hanya menjadi salah satu buku tuntutan bahwa kalau berdiri berkhotbah, kita harus pegang Alkitab? Mengagumi, sejauh mana kita mengagumi? Saya waktu diberikan kesempatan dan katakan untuk bilang mengagumi Alkitab ini, saya pribadi dalam masa karantina mandiri ini, saya hanya ini yang salah satu buku sumber bacaan yang saya sukai. Di satu sisi istri saya katakan, Dedi, kondisi seperti ini, Papa boleh siapkan khotbah yang baru lebih banyak. Tetapi ternyata tidak gampang. Tidak gampang, teman-teman. Karena justru dalam kondisi begini kita stres, kita blank. Tetapi satu hal yang saya tidak blank adalah kembali baca firman Tuhan. Ayat inti kita malam ini diambil dari Mazmur 119. Kalau kita membuka Alkitab dan kembali ingat akan Mazmur 119, sudah pasti otomatis kita akan ingat di memori ayat hafalan yang semua kita tahu. Saya percaya semua kita sini tahu dan ingat. Mazmur 119 pasti ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku.
Memang tidak salah kalau kita hafal itu. Namun, kalau kita mau jujur dan mau baca Mazmur 119 dari ayat pertama sampai ayat terakhir 176, luar biasa. Berbahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sudahkah kita benar-benar menurut Taurat Tuhan? Menurut firman Tuhan? Menurut Alkitab? Ayat pertama kalau kita mau baca, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Masa kita dirumahkan? Apakah kita lebih mengagumi firman Tuhan? Apakah kita lebih senang untuk baca firman Tuhan? Dan ayat inti, ayat yang 161, ayat 162. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan. Tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Apakah kita masih ada rasa tersetrum, seperti Kak Robert bilang, itu setrum listrik, tersetrum dengan gelitikan dengan firman Tuhan. Melihat kondisi pandemik COVID-19 ini, apakah kita teringat kembali bahwa benar kata firman Tuhan, masa sukar akan datang, tetapi ini baru permulaan. Akan ada lebih sulit. Ayat yang ke-162 dia berkata, aku gembira atas janjimu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Apakah kita bersyukur dan kagum? Oh, luar biasa firman-Mu Tuhan. Ini menjadi penghibur bagi kekuatan saya, bagi pertumbuhan rohani saya. Saudara-saudaraku, kalau saja kita baca tadi ayat pertama di bagian tengah 105, 161, 162. Ayat terakhir saja 176. Dan ada banyak janji Tuhan. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Apakah kita semua di sini lupa akan janji Tuhan? Saya percaya kita rindu datang ke ibadah, kebaktian lewat media Zoom ini untuk sama-sama mau mendengar, sama-sama rindu dekat dengan Tuhan, sama-sama mau diubahkan. Sahabat-sahabatku, bagaimana cara kita, cara Anda, cara saya mengagumi firman Tuhan? Di dalam buku A Call to Stand Apart, halaman 69, Nyonya White mengingatkan begini. Alkitab adalah suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Sama pastinya seperti jika kita mendengar suaranya langsung dengan telinga kita. Jika kita menyadari hal ini dengan kekaguman, seperti apakah seharusnya kita mencari tuntunannya, pembacaan dan perenungan kitab suci dianggap seperti berada di hadirat Allah yang tak terbatas. Seperti di hadirat Allah yang tak terbatas. Bagaimana kerinduan kita untuk datang mendekatkan diri kepada firman Tuhan? Apakah kita kagum Alkitab ini oleh karena saya senang dengan bukunya? Apakah kita kagum oleh karena warnanya? Apakah kita kagum karena itu pemberian dari pendeta yang membaptis kita? Apakah kita kagum karena ini adalah roti kehidupan dari kerohanian kita? Dan kalau kita kagum, apakah ini menjadi buku yang terutama yang kita rindu untuk cari setiap hari? Di masa-masa seperti ini, saya akhirnya lebih suka, lebih senang buka dan konsentrasi membaca firman Tuhan ini. Di saat-saat seperti ini yang membuat saya lebih senang untuk membaca. Dan saya tidak tahu, tetapi ini cara Tuhan. Di dalam pertemuan ini, saya mendapat kesempatan bersama dengan Kak Robert Ferdinand ini, untuk bercerita tentang kebesaran Tuhan. Kemudian saya juga dalam pembacaan beberapa waktu selama ini, saya melihat bahwa betapa indah ditantang. Banyak orang saat ini kagum tentang firman Tuhan. Senang bahwa di jam kebaktian, ada di HP, tetapi hanya banyak ada di handphone, tetapi lebih banyak
buka yang lain. Jujur saja, saudara. Tetapi dalam perenungan dan pembacaan artikel-artikel tentang firman Tuhan, saya dapati, saya dikuatkan. Ada banyak orang di luar sana. Tahu Allah. Percaya dia Allah adalah pencipta. Tapi apakah dia akrab dengan Allah? Apakah kita akrab dengan Tuhan? Hari-hari pertama saat kita dirumahkan, kerja dari rumah, ibadah dari rumah, sekolah dari rumah, oh mungkin senang. Tetapi beberapa hari kemudian kita mulai jenuh. Tetapi apakah kita mengambil waktu banyak untuk Tuhan? Karena kalau kita mau kagum bahwa disinilah kita bertemu dengan pemilik pencipta dunia ini, Alkitab adalah cerita Tuhan. Dan cara terbaik untuk menemukan penulis Alkitab, autor, pengarang, pemilik kehidupan ini, tidak lain adalah mari kita kagum dan baca firman Tuhan. Dalam masa liburan ini, atau dalam masa pengasingan ini, apa yang harus kita buat kepada keluarga, kepada anak-anak kita? Selain kepada pribadi kita. Bagi saya tertantang. Berapa tahun yang silam, mari Gracia. Gracia ini berapa tahun yang silam, mungkin ada kakak-kakak, teman-teman yang hadir malam ini, sahabat-sahabat sepelayanan sudah tahu. Sudah buka-buka YouTube, sudah lihat bagaimana ada beberapa video diunggah di YouTube ini, menceritakan bagaimana mereka yang diberkati coba mensarikan Alkitab ini dari buku Kejadian, from Genesis to Revelation. Kemudian coba diungkapkan ringkasan bahwa Yesus itu diceritakan dalam setiap buku. Berapa tahun yang silam ketika saya temukan ini, saya kagum luar biasa. Saya rindu Gracia boleh menghafalkan. Karena anak ini diberkati dengan cara dan usianya masih muda. Setiap lirik lagu, kalau salah kasih lagu dangdut, dia hafal dangdut. Tetapi syukur, saya tidak mau putar-putar dangdut. Dan saya rindu dia juga menghafalkan seperti anak-anak berdiri menceritakan from Genesis to Revelation. Tentang Yesus itu diceritakan dalam setiap buku. Malam ini, berapa menit ini saya bilang, kalau kita kagum terhadap firman Tuhan, Anda boleh lihat. Jujur saya mau katakan bahwa Gracia coba menghafalkan. Dia sudah mulai hafal. Mulai hafal. Saya tidak pakai screen untuk dia boleh baca. Teman-teman di Lampung, di daerah lain, kalau saja ada kesempatan kita boleh melayani bersama-sama sesudah pandemik Corona-19 ini lewat, saya mau bawa Gracia untuk tunjukkan bahwa benar-benar dia hafal. Dia hafal. Berapa hari setelah saya mintakan, dia hafal. Dia hafal. Karena saya bilang, ini bukan hal yang biasa. Bukan hal biasa. Sedikit kesaksian sebelum dia sampaikan akan hal ini. Dia juga katakan, luar biasa Papa. Mereka boleh sarikan tentang Yesus dalam setiap buku, dari Kejadian sampai Wahyu. Mari kita ikuti bahwa Yesus itu sungguh luar biasa. Kalau ada satu dua yang mungkin kelewatan atau Gracia lupa, oleh karena Gracia coba menghafalkan dari apa yang dia coba hafal berapa hari yang kemarin. Silakan Gracia. In Genesis, Jesus is the ram at Abraham's altar. In Exodus, he's the Passover lamb. In Leviticus, he's the high priest. In Numbers, he's the cloud by day and the pillar of fire by night. In Deuteronomy, he is the city of our refuge. In Joshua, he is the scarlet thread at Rahab's window. In Judges, he's our judge. In Ruth, he's our kinsman redeemer. In 1 and 2 Samuel, he's our trusted prophet. And in Kings and Chronicles, he's our reigning king. In Ezra, he is our faithful scribe. In Nehemiah, he is the rebuilder of everything that was broken. In Esther, he is the Mordecai sitting faithful at the gate. In Job, he is a redeemer who ever liveth. In Psalms, he is my shepherd that I shall not want. In
Proverbs and Ecclesiastes, he is our wisdom. In the Song of Solomon, he is the beautiful bridegroom. In Isaiah, he is the suffering servant. In Jeremiah and Lamentation, he is Jesus, the weeping prophet. In Ezekiel, he is the wonderful four-faced man, and in Daniel, he is the fourth man in the midst of a fiery furnace. In Hosea, he is my love that is forever faithful. And in Joel, he baptizes with the Holy Spirit. In Amos, he is our burden bearer. In Obadiah, our Savior. And in Jonah, he is the greatest foreign missionary that takes the word of God into all the world. You go on and you see in Micah, he is the messenger with the beautiful feet. In Nahum, he is the avenger. In Habakkuk, he is the watchman that is ever praying for revival. And in Zephaniah, he is the Lord mighty to save. And in Haggai, he is the restorer of our lost heritage. In Zechariah, he is our fountain. And in Malachi, he is the Son of righteousness with healing in his wings. In Matthew, thou art the Christ, the Son of the living God. And in Mark, he is the miracle worker. In Luke, he is the Son of Man. And in John, he is the door by which every one of us must enter. In Acts, he is the shining light that appears to Saul on the road to Damascus. In Romans, he is our justifier. In 1 Corinthians, our resurrection. And in 2 Corinthians, he is our sin bearer. In Galatians, he redeems us from the law. And in Ephesians, he is our unsearchable riches. In Philippians, he supplies our every need. And in Colossians, he is the fullness of the Godhead bodily. In 1st and 2nd Thessalonians, he is our soon coming King. And in 1st and 2nd Timothy, he is the mediator between God and man. In Titus, he is our blessed hope. And in Philemon, he is a friend that sticks closer than a brother. In Hebrews, he is the blood of the everlasting covenant. And in James, he is the Lord that heals the sick. In 1st and 2nd Peter, he is the chief shepherd. And in 1st, 2nd, and 3rd John, he is Jesus who has the tenderness of love. In Jude, he is the Lord that coming with 10,000 saints. And in Revelation, lift up your eyes, church, for your redemption draweth nigh. He is the King of kings and Lord of lords. He is the first and the last, the beginning and the end. He is the keeper of creation and the creator of all. He is the architect of the universe and manager of all times. He always was, he always is, and he always will be. Unmoved, unchanged, undefeated, and never undone. He was bruised and brought Matikan. Amazing, Chia. That is already finished in Revelation.
di masalah ini masih sementara diperbaiki. Baik saudara-saudara, dari apa yang Gracia sampaikan, ini merupakan kesimpulan di mana bahwa betapa luar biasanya rencana dan karya Allah kepada kita. Dia memberikan surat cintanya untuk memiliki makna nyata dari apa yang Gracia sudah coba sampaikan, hafalkan tadi. Bahwa Allah yang bisa kita kenal hanya melalui firman-Nya. Betapa luar biasanya rencana Allah bagi keselamatan kita, dan Allah juga sudah memberikan kepada kita firman-Nya dan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dan bagaimana rencana Allah untuk masa depan kita. Untuk memiliki makna nyata, abadi dan dalam kehidupan kita secara pribadi. Bagaimana kita masing-masing kagum dan mengenal Tuhan, tidak lain dengan cara baca firman Tuhan. Baca Alkitab yang suci. Jangan cuma bangga dengan memiliki Alkitab, tetapi tidak membacanya. Jangan bangga bahwa Alkitab ada di dalam handphonemu, tetapi Anda tidak pernah memberikan waktu untuk membaca akan Alkitab ini. Belajarlah mengambil waktu untuk membacakan surat cinta Allah dalam kehidupan pribadimu setiap saat. Kabar baik kepada kita. Setelah kita beriman dan berpercaya kepada Tuhan, baca firman-Nya. Pernahkah kita tersentuh membaca janji Tuhan? Kalau janji Tuhan, para ahli teologi coba menaruh dan coba menghitung janji Tuhan. Lebih dari 30.000 janji Tuhan dalam Alkitab. Dan apakah tidak ada banyak janji di sana yang berlaku dalam kehidupan kita? Saya yakin dalam masa seperti ini kita boleh mendengarkan dan menikmati janji-janji Tuhan. Saya secara pribadi dalam masa seperti ini saya bisa mendengar dan melalui Roh Kudus mengingatkan kembali bahwa janji-janji Tuhan seperti Matius 11 ayat 8 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8, ketika Musa memberikan kekuatan, dorongan support kepada Yosua, sebab Tuhan yang akan berjalan di depanmu. Jangan takut. Dia tidak akan pernah meninggalkan, dia tidak akan membiarkan. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan patah hati. Saudara-saudaraku, ini menjadi kekuatan bagi kita. Menjadi kekuatan bagi kita bahwa seperti Kadamaling bersaksi bahwa mengandalkan Allah, Yeremia 17 ayat 7, mengandalkan Tuhan, dan itu akan menjadi jawaban bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, laporan kabar baik yang kita bisa dapatkan bagaimana sahabat-sahabat kita, umat-umat Tuhan di Guatemala, melalui peristiwa seperti ini, akhirnya mereka menemukan cara membagikan keranjang makanan yang ada. Mungkin kita kalau di sini kita kenal dengan pembagian sembako, berisi beras, biji-bijian, tepung jagung, minyak, garam, gula, kepada ribuan anggota gereja yang terdampak oleh karantina ini. Hal ini menunjukkan bukti kasih dari anggota-anggota gereja berupaya meringankan beban satu sama lain. Kita juga berterima kasih oleh karena bukti nyata pimpinan kita dari kantor Pusat Pelayanan Uni Indonesia Kawasan Barat sudah menunjukkan nyata, sudah menurunkan ke daerah-daerah, ke conference untuk bagaimana mensupport, mendorong untuk memperhatikan anggota-anggota kita yang kena dampak, yang perlu dapat bantuan. Saya percaya bukan Uni saja, daerah dan conference sudah berusaha yang terbaik. Terima kasih juga yang saya dapati dan sudah bisa lihat, gereja-gereja kita juga sudah berbuat dan sedang melakukan, dan bahkan akan melakukan bagi anggota-anggota gereja kita. Saudara-saudara, di saat seperti ini adalah saat di mana kita berbagi, menyatakan kasih kita.
berbagi dengan sesama, berbagi dengan sahabat, berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Apa yang saya katakan ini, bagi saya juga kalau saudara tanya, saya butuh, memang butuh. Semua kita merasa dampak itu. Tetapi dalam saat terdampak seperti ini pun, kita ditantang, maukah kita berbagi dengan mereka yang membutuhkan daripada saya. Dan ternyata, dan saya harus lakukan itu. Saya pun beberapa kali harus berbagi di saat karantina mandiri seperti ini. Karena itulah khotbah yang nyata. Sahabat-sahabat juga para master guide, para gembala, dapat melakukan hal yang sama. Karena itu kata firman Tuhan. Bertolong-tolonglah kamu satu dengan yang lain. Itu kata firman Tuhan. Untuk itu, saudara-saudaraku, walaupun ada kendala di dalam pertemuan Zoom kita seperti ini, tetapi puji Tuhan, malam ini kita boleh diingatkan kembali. Apa yang kita dapatkan bahwa mengagumi firman Tuhan, bahwa kita ditunjukkan bahwa apa yang kita pelajari selama waktu-waktu yang kita lewati sebelum peristiwa ini datang, kita sudah belajar, kita sudah beriman, kita sudah mendapatkan Yesus mati untuk selamatkan kita. Saya rindu saudara-saudaraku, kita lebih mengagumi akan firman Tuhan ini, lebih menghidupkan firman Tuhan ini. Saya punya kerinduan, bagaimana saat kita kembali berbakti bersama-sama. Bagaimana kita setelah Tuhan lewatkan, di waktu Tuhan ini dipulihkan, kita kembali berbakti bersama. Kita menjadi orang-orang yang lebih rendah hati. Kita menjadi orang-orang yang sudah terkikis keegoisan kita. Kita rindu untuk bertemu, untuk mau mendahulukan orang lain. Kita rindu dalam pertemuan-pertemuan kita, tidak ada lagi keributan-keributan yang terjadi. Kita rindu untuk bersama-sama melihat akan cara Tuhan bekerja. Kita menjadi orang-orang yang sudah diubahkan. Ini bukan soal kebetulan. Hal ini menunjukkan bahwa cara Tuhan yang luar biasa. Dia memberikan kesempatan ini kepada saya dan saudara. Boleh jadi kalau hal ini hanya jadi seperti di negeri Cina. Kalau hanya terjadi di negeri Cina. Boleh jadi kita tidak merasakan akan hal ini. Tetapi setelah kita datang dan bahkan ini menjadi seluruh dunia terdampak semua ini, kita boleh melihat cara Tuhan mau membentuk semua kita, anak-anak Tuhan yang belum setia, kita harus lebih setia. Yang kalau orang Manado bilang, lau-lau, malas-malas masuk gereja, malas-malas terlibat dalam pelayanan, kita harus lebih aktif dalam pelayanan. Saudara-saudaraku, betapa luar biasanya firman Tuhan ini. Dan kita harus lebih setia menceritakan isi firman Tuhan ini kepada mereka yang belum mengenal. Doa kita bersama. Saat sahabatku akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Dalam pergumulan berseru dalam masa kesesakan ini. Kita rindu waktu Tuhan lepaskan. Ingat saudaraku, masa waktu setelah Tuhan lepaskan, jangan kita lupa saat-saat kita dipoles seperti ini. Saya rindu kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan camp meeting bersama, di mana tidak ada lagi rasa keegoisan. Ada banyak teman-teman dari bentuk dari pertemuan MGR. Tadi di awal sempat Milo pun berbagi sama. Berbagi sama dalam keadaan dingin. Dan bagaimana kita dalam pertemuan, kita boleh berbagi menceritakan kebesaran Tuhan. Oleh karena firman ini yang sudah menguatkan kita. Mudah-mudahan firman ini akan membawa kita. Karena firman Tuhan ini dan doa kita tidak bisa dipisahkan. Kalau kita yakin saat kita membaca firman Tuhan, kita akan datang kepada orang yang senang berdoa. Kalau kita datang dalam senang berdoa, kita senang untuk terus membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan menyertai kita semua, akan melindungi siang malam,
dan kita akan luput dari penyakit pandemik ini. Dan kita akan digunakan Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Sibi untuk firman Tuhan yang sangat menguatkan kita semua. Sama-sama. Selanjutnya pada malam hari ini, waktunya kita untuk menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Yang pertama, Pendeta Saul Situmeang akan mendoakan fokus doa 100 hari berdoa. Dan yang kedua, Ibu Christine Sitorus akan mendoakan usulan-usulan atau permohonan doa pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa pada malam hari ini. Pendeta Saul, boleh dicek suaranya? Oke, boleh kedengaran suaranya? Siap, terima kasih. Silakan Oke. Pendeta. Baik, mari kita ambil posisi kita yang baik untuk berhadapan dengan Tuhan, dan kita akan menyampaikan segala kerinduan kita dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, dialah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan oleh karena pada pertemuan yang indah ini masih diberikan kepada kami kesempatan untuk hari ke-24 menyaksikan segala keajaiban Tuhan melalui media ini. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini biarlah dengan persekutuan kami, seluruh umat-umat Tuhan yang dipersatukan di media Zoom ini, kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan hadirlah Engkau ya Allah untuk mengurapi kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan, kami adalah manusia berdosa. Di setiap waktu kami rindu untuk menyatakan keberdosaan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, pada kesempatan ini, kasih karunia-Mu cukup untuk mengampuni kami dan menerima sebagaimana kami ada pada saat ini. Ya Tuhan, ialah kami yang di surga, pertama sekali kami memohon kemurahan Tuhan untuk tetap memberkati kami semua, agar boleh kami menikmati persekutuan kami sekalipun mungkin berbeda tempat, tetapi dipersatukan di dalam iman dan pengharapan untuk melewati masa-masa kesukaran ini. Karena kami tahu masih banyak hal-hal yang lebih sulit, lebih dari 100 malam yang akan kami lalui untuk kedepannya. Karena firman Tuhan selalu menjadi penuntun bagi kami agar hidup kami dipersiapkan untuk melewati masa-masa ini. Bapa yang di surga, kami berdoa secara khusus untuk hamba Tuhan, Pendeta David Sibi beserta keluarga, di mana telah terlibat untuk menyaksikan segala kebenaran Tuhan, agar kami terlatih untuk mempergunakan waktu yang singkat ini, belajar mendengar atau menerima firman Tuhan, serta suka menghidupkannya, agar kami Tuhan diperbekali untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Diberkatilah pelayanan keluarga hamba Tuhan, diberkati istri dan anak-anak, dan biarlah kiranya Tuhan, segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, boleh dijalankan untuk menjadi berkat bagi seluruh umat-umat Tuhan, dan puji hormat bagi nama Tuhan. Kesaksian yang telah kami dengarkan dari sahabat kami, saudara kami Robert Ferdinand, biarlah kiranya Tuhan juga menolong kami, agar kiranya kami memahami bahwa segala sesuatu yang kami kehendaki belum tentu Tuhan kehendaki. Tetapi di saat Tuhan yang menghendaki, maka segala sesuatu yang berlaku bagi kami adalah yang terbaik bagi kami. Biarlah pengalaman yang baik ini yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Robert Ferdinand ini senantiasa menguatkan kami masing-masing. Engkau telah mendengarkan Tuhan, ada banyak pergumulan daripada saudara kami ini. Terlebih atas mujizat-Mu yang telah memberi kesempatan baginya untuk boleh pulang ke Indonesia di awal Mei nantinya. Biarlah ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Biarlah senantiasa malaikat Tuhan mendahului perjalanannya, agar boleh tiba di tempat ini, bertemu dengan seluruh umat-umat Tuhan, bertemu dengan keluarga penuh dengan sukacita, oleh karena keselamatan yang bersumber daripada Tuhan. Oh ya Allah, ya Tuhan kami,
pada kesempatan ini kami telah mendengar ada banyak pergumulan-pergumulan, persoalan di negara bahkan di dunia kami ini. Di mana ya Tuhan, sahabat-sahabat kami, umat-umat Tuhan di Afrika untuk bergumul melawan COVID pada saat ini. Oh ya Tuhan, ialah kami yang di sorga. Tolong Tuhan, sebagaimana Engkau berjanji, bahwa Engkau sanggup untuk meluputkan apa saja yang berusaha untuk merongrong kami, dan bahkan yang berusaha untuk menghalangi kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Lihatlah betapa rindunya mereka Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa seluruh hidup mereka sepenuhnya adalah milik Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa secara khusus memohon kepadamu. Berkemurahanlah Engkau ya Allah untuk menyembuhkan mereka. Dengan bagaimanapun cara yang telah mereka lakukan. Berkaryalah Engkau Tuhan dengan kuasa-Mu. Sehingga mereka disembuhkan. Mereka boleh dibentengi dari serangan virus corona atau COVID-19 yang berlangsung sampai saat ini. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang ada di sana. Diberkati seluruh pelayan medis, baik dokter, perawat, dan bahkan relawan yang ada di sana. Sehingga mereka Tuhan pergunakan untuk menjadi sarana berkat kesembuhan bagi umat-umat Tuhan di sana. Dan biarlah kiranya Tuhan, terjangkitnya atau infeksi yang berlangsung sampai saat ini, boleh kiranya dengan kuasa-Mu dihentikan seketika. Sehingga ya Allah, mereka boleh mengambil waktu sama seperti kami pada saat ini untuk selalu memuliakan nama Tuhan dan selalu meninggikan nama-Mu saja. Bapa yang di surga, ada banyak ya Tuhan kami dengarkan ribuan orang di muka bumi ini yang belum mengerti sama sekali bagaimana berhubungan baik dengan Tuhan. Kurang lebih 69% belum mengerti bagaimana sebenarnya kasih Kristus yang ajaib itu. Ini adalah kesempatan bagi kami umat-umat Tuhan, agar seluruh umat-umat Tuhan terlibat menyampaikan pekabaran Tuhan. Pakailah kami Tuhan, pakailah seluruh anggota jemaat untuk terlibat di dalamnya. Dengan demikian Tuhan, mulai anak-anak, orang muda, orang tua, Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga menyampaikan pekabaran Tuhan ini, dan segeralah Engkau datang ya Allah, untuk menyelesaikan pergumulan kami di dunia ini. Oh Tuhan kami yang di surga, kami juga memohon agar kiranya Tuhan pakai seluruh umat-umat Tuhan, mulai dari pelosok terkecil sekalipun, sampai ke pusat kota-kota, agar kesempatan yang singkat ini kami pergunakan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Untuk itu Tuhan, diberkati juga di mana ada banyak umat-umat Tuhan mungkin bergumul di dalam usaha tangan. Bisa saja pegawai, bisa saja wira swasta, dan bahkan secara khususnya para petani, di mana Tuhan mereka bergumul untuk melakukan yang terbaik melalui usaha tangan mereka. Diberkatilah kiranya Tuhan. Sekalipun mungkin ada beberapa pengerja yang sudah mengundurkan diri, kami tahu ya Allah, oleh karena melihat kekhawatiran ataupun ketakutan yang datang, yang mewabah sampai saat ini. Berkaryalah Engkau ya Allah, sehingga seluruh umat-umat Tuhan bersuka cita untuk menikmati hari-hari yang singkat ini, melakukan yang terbaik hanya untuk nama Tuhan saja. Bapa yang di surga, kami juga memohon agar seluruh pelayanan yang berlangsung di dalam 100 hari berdoa sampai saat ini, biarlah berjalan dengan baik. Diberkatilah kiranya Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah mendedikasikan dirinya untuk menyampaikan firman Tuhan, yang mendedikasikan diri untuk bersaksi melalui pengalaman hidup dan bahkan melalui lagu pujian. Biarlah kiranya Tuhan, semakin banyak umat-umat Tuhan yang terlibat di dalam Zoom ini untuk menerima segala kebenaran Tuhan, sehingga kami seluruh umat-umat Tuhan ini dipersiapkan untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Diberkatilah seluruh anak-anak Tuhan yang terlibat untuk hari-hari ke depannya, agar kami semua Tuhan boleh juga mempergunakan waktu ini bersekutu memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian Tuhan, pengalaman demi pengalaman boleh membuka hati dan pikiran kami bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan masing-masing kami. Diberkatilah kami semua yang sudah terlibat mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah keluarga lepas keluarga. Diberkati anak-anak, diberkati kami semua ya Allah, sehingga hidup kami ini
boleh kami persembahkan hanya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas janji dan berkat-Mu. Terima kasih oleh karena Yesus mati bagi kami, sehingga kami diyakinkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan yang menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Oh Tuhan, nyala kami di surga. Terimalah doa permohonan kami ini. Karena doa ini akan disambung oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Kristen Sitorus. Bapa dalam sorga, Bapa yang penuh dengan kemurahan dan kasih sayang, terpujilah Engkau dari selama-lamanya untuk semua kebaikan, untuk semua keadaan yang Engkau izinkan terjadi, khususnya dalam acara 100 hari berdoa. Kami tidak pernah menyangka bahwa 100 hari berdoa akan berjalan seperti keadaan saat ini. Tuhan, kami tahu segalanya Tuhan izinkan terjadi untuk datangkan kebaikan bagi masing-masing kami. Dan satu hal yang kami tahu adalah agar kami lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih karena firman pada malam ini benar-benar menguatkan kami. Agar kami lebih mencintai firman Tuhan, kami lebih serius lagi berdoa kepada Tuhan, dan kami lebih sungguh-sungguh untuk berubah. Sungguh-sungguh untuk bisa lebih peka mendengar tuntunan Roh Kudus Tuhan. Sehingga dari hari ke hari kami bertumbuh jadi lebih baik dan lebih siap bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, pada malam ini secara khusus hamba-Mu mau menaikkan doa untuk mereka yang sedang sakit. Mereka yang memerlukan pemulihan, yaitu Bapak Pendeta Marbun, Pendeta Effendi Sianturi, Bapak Ishak Suherman, Bapak Floyd Rebok, Ibu Nelly Runtu, Boru Nenggolan, Bapak Pendeta Asep Supriyatna, Saudara Royke, Pendeta Stephen Rantung dan Ibu Lamria Mamora, Tambunan, Ibu Lili Pinontoan, Ibu Tutu Roong, mertua dari Bapak Budi yang kami sudah lihat dia sudah semakin baik, Bapak Depak Pahan, Bapak Anton Silalahi, Ibu R. Panjaitan Boru Simbolon, Pendeta Linton Hutagaul, dan Bapak Nofri Langi. Mereka sedang sakit dan memerlukan pemulihan. Biarlah Tuhan berkati semua obat-obat dan perawatan, dan mereka diberkati dengan hati yang gembira, sebab ini adalah obat yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Walaupun keadaan sangat mengkhawatirkan, tetapi biarlah mereka diteduhkan oleh Roh-Mu yang kudus, dihibur dan diberi kekuatan untuk terus bergantung kepada Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami bersyukur untuk kesembuhan dari Bapak Budiman Siregar dan Bapak Daniel Martinus. Tuhan, Engkau sudah jawab doa kami dengan sempurna dan kami ikut bersukacita. Dan saat ini kami juga lanjutkan untuk berdoa bagi 5 orang yang sedang berjuang dengan penyakit kanker. Yaitu pertama Ibu Meina Fernandes Borumanurung, Bapak Albert Timotius Molana, Ibu Betty Pintoko,
Ibu Tiomsi Kultom, dan Ibu Dewi Ginting. Tuhan, tidak mudah berjuang, tapi biarlah mereka bertahan dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, dan akhirnya mereka boleh sembuh. Berikan semangat, berikan hati yang terus bergantung kepada Tuhan. Dan biarlah pikiran mereka terus positif dan punya harapan yang indah di dalam Tuhan. Dengarlah doa-doa kami khusus untuk mereka, Tuhan. Kami rindu melihat mujizat-mujizat ini terjadi, supaya mereka boleh menjadi saksi yang hidup untuk membawa orang lain lagi lebih dekat kepada Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk berkat khusus bagi para medis dan pegawai rumah sakit yang sibuk bekerja. Mereka memerlukan tenaga ekstra. Mereka memerlukan semangat dan kekuatan. Mereka bekerja di Rumah Sakit Medan, Rumah Sakit Bandar Lampung, Rumah Sakit Advent Bandung, dan juga Rumah Sakit Advent di Manado. Bahkan semua rumah sakit yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh permukaan bumi ini. Oh Tuhan, mereka bekerja keras. Bahkan di antara mereka sudah ada yang meninggal karena terlalu lelah, bahkan terjangkit. Biarlah Tuhan berikan daya tahan yang kuat. Berikan semangat dan kasih sayang. Hanya inilah yang memampukan mereka bertahan dan merawat pasien-pasien dengan gembira dan tetap kuat sampai badai ini berlalu. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua relawan yang berada di garda terdepan agar diberikan kekuatan dan kesehatan. Mereka itu adalah Dior Manta Tambunan, Yetro Sinambela, Piliana Endang Saputra. Tolong mereka Tuhan, supaya tidak sia-sia ketulusan hati mereka dalam memberikan pelayanan. Berikan mereka hati yang terus bergantung kepada Tuhan, supaya mereka benar-benar menjadi saluran berkat-Mu bagi semua pasien yang dirawat. Kami juga saat ini berdoa untuk orang-orang muda. Tuhan, banyak di antara mereka yang perlu pekerjaan. Mereka sudah selesai kuliah, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan, sampai saat ini mereka masih bergumul. Biarlah atas pertolongan Tuhan mereka boleh dapatkan pekerjaan yang baik, yang tidak menghalangi mereka berbakti setiap hari Sabat. Tempat di mana mereka boleh jadi saksi dan menjadi berkat. Tolong antarkan mereka ke tempat-tempat yang Tuhan sudah siapkan. Kami juga berdoa untuk orang-orang muda kami yang mencari teman hidup. Kami mohon ya Tuhan, orang-orang muda kami ini mendapatkan teman hidup yang baik, yang takut kepada Tuhan. Dan mereka boleh membangun kehidupan rumah tangga mereka dengan bahagia. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Krister Firman dan keluarga Pendeta Muda Rolanda Simbolon, keluarga Pendeta Edi Mangin. Ketiga keluarga ini sedang menunggu kelahiran anak mereka. Biarlah mereka tenang bergantung kepada Tuhan dan anak-anak ini akan dilahirkan dengan selamat pada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Kami juga berdoa untuk anak Leandro Canavaro yang dalam proses pemulihan pasca operasi. Berkati semua makanan dan minuman supaya dia makin pulih dan semakin kuat. Kami juga khusus berdoa untuk Bapak Robert Damaling agar
dia bisa mendapatkan tiket pesawat tanggal 2 Mei untuk pulang dari Houston, Amerika ke Indonesia. Karena dampak dari wabah COVID-19 ini membuat banyak penerbangan yang dibatalkan. Itu sebabnya kami hanya bisa minta bantuan dari Tuhan. Supaya urusan tiket tidak ada halangan. Kami juga pada malam ini berdoa untuk Ibu Fitri yang sedang hamil, tapi ternyata dia mengidap hemofilia. Ibu ini ada di jemaat Tambang Besi. Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat dan akal budi kepada dokter yang akan ambil keputusan dan tindakan apa yang harus dibuat kepada ibu ini, supaya ibu dan bayinya bisa selamat. Tuhan, terima kasih karena kami boleh menaruh percaya bahwa semua doa-doa yang sudah kami ucapkan, Engkau akan perhatikan satu persatu dan akan dijawab sesuai dengan kemurahan-Mu yang besar. Terima kasih karena dosa-dosa kami yang banyak sudah diampuni, sehingga doa-doa kami boleh didengar oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang maha baik, yang tidak lama lagi akan menjemput kami. Tolong supaya kami terus setia dan makin bersedia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karina, berlanjutkan Karina. Terima kasih untuk semua partisipan yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Kepada keluarga Pendeta Sibi, diberkati selalu, Kak Robert, juga para pendoa kita, Pendeta Stumiang dan Ibu Christine. Kita akan akhiri ibadah kita. Doa tutup akan dilayangkan oleh pembicara kita, Pendeta Sibi. Kami persilahkan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengakui Engkau adalah Allah. Kami mengagumi akan firman-Mu, karena lewat membacakan surat cinta Tuhan kepada kami lebih mengenal akan kasih agape yang Engkau miliki. Terima kasih dalam situasi kesesakan ini, kami boleh lebih mengenal Engkau. Kami dapat belajar untuk berjalan seperti Henokh, bergaul dengan Tuhan lebih banyak setiap hari. Kami bersyukur oleh karena kami diberikan waktu bersama keluarga, boleh lebih banyak belajar firman Tuhan, boleh lebih banyak merenungkan kebesaran Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, setelah waktu pemolesan ini, wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan hapus. Itulah waktu Tuhan yang kami rindu itu terjadi. Dan kami rindu untuk boleh berbakti lagi bersama-sama. Menjadi satu pribadi yang sudah diubahkan. Dan kami yakin inilah rencana Tuhan. Memberikan kepada kami waktu perubahan, pertumbuhan, kerohanian kami lebih meningkat. Keinginan kami untuk melayani Tuhan lebih besar. Pengorbanan kami untuk pekerjaan Tuhan lebih besar lagi. Karena tidak ada yang dapat kami andalkan dalam dunia yang berdosa ini. Tuhan, ampuni kami. Luputkan kami. Dan kami percaya Engkau tetap mengontrol akan kondisi kami di dunia berdosa ini. Kami rindu wabah penyakit ini dengan cara Tuhan pada waktunya lenyap, dan kami boleh bercerita dan menyaksikan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah pimpinan-pimpinan gereja kami. Berkati kami semua dalam tanggung jawab pelayanan, dan biarlah berkat-Mu siang malam menjadi bagian kami. Kami akan beristirahat malam ini. Kami rindu bangun besok pagi melihat lagi sinar matahari,
tanda penyertaan Tuhan, hari baru, dan kami rindu untuk berdoa dan bergaul bersama Tuhan lagi. Inilah seruan kami. Di dalam nama Yesus, kami persembahkan doa kami malam ini. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Vera. Persilakan Kak Vera.